Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wis. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, Bu Wis? wabarakatuh. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bu Wis, untuk hari ini topik apa yang ingin Bu Wis sampaikan? Begini, Pak, saya ini uh, Pak pengen punya anak didik yang Hmm, memiliki sikap sopan santun, luhur gitu, Bapak. Ternyata oh, akhir-akhir ini saya lihat di sekitar kita itu murid atau anak didik kita itu uh, untuk kesopan santunnya itu agak sulit. oh, seperti itu, Bu ya. Nah, berarti tujuan akhir Ibu berarti seperti itu, ingin apa tentang peserta didiknya fokus dalam belajar. Seperti itu ya, Bu ya. Gitu, Pak. Oke. Oke, Bapak Ibu, apa namanya situasi yang sekarang di kelas Ibu gimana? Sebenarnya sudah kondusif, Pak, tapi kadang-kadang anak-anak kalau bercanda, nah, itu kadang-kadang masih suka memanggil nama temannya tidak dengan nama aslinya, sering Oh, memanggil dengan nama orang tuanya. Nah, itu Pak, oh, apa ya kan? gitu. Kalau kali dua kali teman-temannya sudah biasa, tapi ini sering jadi akhirnya jadi apa ya? Tidak enak hati gitu, Bapak, ke Oh, seperti teman-temannya itu. yang lain. Hmm. Kira-kira yang mempengaruhi hal seperti itu gimana ya, Bu ya? Kalau saya lihat ya ini seperti itu terjadi karena lingkungan sekitar, Pak. Jadi Hmm. sebelum ketika pulang sekolah mereka kan berkumpul dengan lingkungan sekitarnya sama teman-temannya yang lain, mungkin kalau saya lihat dari pengaruh itu mungkin anak didik saya ini mendengar yang diajak ngobrol ini itu memanggil nama tidak nama aslinya tapi nama orang tuanya atau nama panggilan yang tidak dengar itu tidak nyaman gitu, Pak. Oh, seperti itu. Berarti istilahnya terdengar tidak nyaman ketika nama panggilannya seperti itu tadi, yang memanggil nama orang tua dan lain-lain seperti itu ya, Bu ya. Oke, Pak. Situasi yang ingin Ibu inginkan seperti apa jika keadaannya seperti itu? Ya, Pak. Saya itu sebenarnya sudah sering mengingatkan anak-anak. Saya mencoba itu merasakan jikalau mereka itu memanggil temannya itu jika dibalik. Misalnya, ini tadi kamu kan memanggil nama orang tuanya. Coba sekarang kamu memanggil dirimu eh, dengan nama orang tua. Bagaimana rasanya? Biar biar anak-anak itu merasakan gitu. Eh, saya coba katanya ya nggak enak Bu, ya nggak nyaman. Nah, kalau nggak nyaman, kenapa masih kamu lanjutkan? Tapi jawabannya anak-anak, tapi itu buat saya nyaman. Oh, berarti ada sesuatu ini di kamu, saya bilang. Saya Seperti pengennya itu. dari anak-anak itu sendiri sadar bahwa kalau kita membuat orang lain tidak nyaman, pasti orang lain nilai Eh, istilahnya. Jadi intinya Ibu Bu Wis itu memberi penanaman apa penanaman ke anak didik bahwa posisikan kamu kalau apa namanya di apa namanya ditegur dengan sapaan orang tua dan lain-lain seperti itu ya Bu ya. Iya, Pak. Seperti itu. Oke, kemudian eh, yang Ibu kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk membuat itu terwujud bagaimana Bu langkah-langkahnya yang bisa Ibu lakukan? Oke, Pak. Saya selama mencoba ini menerapkan Mm-mm. pas saya bilang setelah saya munculkan empati, rasa sayang kalian kepada teman kalian. Dan begitu kan kalau rasa sayang, rasa empati jelas mau istilahnya bergurau yang terlalu tadi memakai panggilan. Dan mereka akan sedikit demi sedikit akan oh iya ya saya terus-terusan kayak begitu pastinya saya ini lama-lama sakit hati. Bahkan kalau itu masih terus dilanjutkan menjadi ke pembulian gitu Pak. Oh iya. Saya coba itu, saya coba itu terus-terus dan
meskipun hasilnya belum maksimal, tapi ini sudah terlihat. Berarti untuk rencana selanjutnya agar itu bisa tercapai impian ibu, ya anak paham dengan rasa empati, terus memahami jika dipanggil seperti itu tidak enak, mungkin ada ide yang lain ibu untuk mengingatkan peserta didiknya, mungkin ada ide atau gagasan alternatif yang bisa ibu lakukan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut saya, itu kan baru di kelas saya, mungkin di kelas-kelas lain juga sama. Nah, ini pernah saya lakukan juga ketika melakukan ketika upacara bendera Pak. Hmm. Nah, ketika upacara bendera itu kan pasti ada sesi pembina upacara menyampaikan. Nah, itu beberapa kali saya menjadi pembina upacara. Nah, waktu menjadi pembina upacara itu saya menyampaikan motivasi anak-anak. Saya juga mencoba menanamkan rasa empati tadi. Jadi selain di kelas tadi, saya ke lingkup yang lebih besar. Kalau tadi cuma di kelas kan hanya kelas ya, Pak. Hanya kalau anak didik saya di kelas 6 saja. Nah, namun ini ke lingkup yang lebih besar, ke satu sekolah begitu, karena saya sampaikan pada anak itu, saya sampaikan kepada anak bahwa apa yang dilakukan tadi, salah satunya memanggil nama temannya dengan nama orang tua itu itu kemudian juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa sakit, dan juga bisa menjurus ke pembulian. Kalau diterus-teruskan, berakibat tidak baik. Jadi saya memotivasi anak-anak untuk kembali menggunakan, bahkan saya juga menanamkan kalau bisa memanggil nama teman tidak nyambung Pak. Kalau misalnya Hmm. itu apa ya, kalau namanya Ridwan mungkin dipanggil Ridwan gitu ya Bapak. Tapi saya mencoba mengajak anak-anak didik saya itu untuk pakai mas gitu. Kalau laki-laki Mas Ridwan, kalau perempuan ya pakai Mbak. Itu dalam pembinaan upacara itu Pak. Saya coba seperti Oh. Ini sudah pernah dilakukan apa baru rencana ibu? ya, kalau yang sudah Pak, tapi kan ini di pembinaan upacara, gitu. Jadi tidak setiap waktu. Oh, tadi berarti Ibu melakukan sebuah pembinaan itu ketika pada saat hari upacara seperti itu. Oke, oke. Nah, untuk ke depan pengennya seperti apa Ibu untuk agar lebih intens seperti itu? Kalau saya mungkin ini saya akan mencoba ya Pak ya, ngobrol dengan mas buat saya dari kelas lain, mungkin juga saya akan mencoba ngobrol dengan kepala sekolah itu di tidak hanya saya sendiri, teman-teman guru yang lain juga bisa istilahnya itu apa ya Pak ya, memantau memantau keadaan di kelasnya, keadaan lingkungan sekolah begitu lebih besar. Jadi sama-sama sama akhirnya nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin seperti itu, Pak. Berarti intinya Ibu ingin hal seperti itu, pembinaan-pembinaan itu dilaksanakan secara berkolaborasi dengan teman-teman. Nah, untuk Oke, mencapai hal tersebut yang perlu Ibu siapkan kira-kira apa ya? tentunya yang saya siapkan tentunya ini, Pak, kesepakatan dan teman-teman guru jadi saya ngobrol di dalam ngobrol itu mungkin akan ketemu kesepakatan gitu. Jadi istilahnya itu ada tolak ukurnya gitu. Jadi nanti kita lihat ke depannya bagaimana, kemudian sepakat itu nanti akan terlihat apakah yang kita lakukan sampai di mana gitu Pak. Hmm. Mungkin seperti itu. Berarti eh, secara alternatif yang ingin ibu inginkan adalah pertama membuat kesepakatan, kemudian membuat apa Betul. itu apa tolak ukur dan lain-lain. Tolak ukur. Ya istilahnya capaian ketercapaiannya seperti apa di lapangan seperti itu ya Bu ya. Oke. Oke. Ah, em, Menurut Ibu Uwais nanti yang terlibat ini siapa saja Ibu? Yang pertama tentunya guru kelas Pak. Pertama yang lebih lebih dekat kelasnya itu kan guru kelasnya. Itu. Yang kedua
mapel. Meskipun guru mapel mungkin 1 minggu hanya 1 kali, tapi setidaknya beliau-beliau kan juga bertemu dengan peserta didik. Kemudian sebagai biar lebih menguatkan lagi kepala sekolah itu, dan yang tidak kalah penting adalah orang tua. Hmm. Jadi nanti saya akan coba berkomunikasi dengan orang tua karena eh, di sekolah saya juga itu punya fasilitas berhubungan dengan orang tua yaitu WA group Pak. Mungkin nanti lewat WA group. Oke. Jadi rencana Ibu yang terlibat di apa namanya yang Ibu ingin rencanakan adalah orang tua, guru, wali kelas, dan stakeholder. Luar biasa Ibu ya ini rencana luar biasa. Oke. Eh, Kriteria yang ingin Ibu inginkan ketika ini nanti sudah terlaksana ya Bu ya. Tujuan akhirnya mengkriteria ini dikatakan berhasil seperti apa? Gimana Ibu? Ya, saya tidak akan mendengar lagi anak didik Hmm. saya Iya. memanggil nama temannya itu dengan nama orang Iya. tuanya atau panggilan-panggilan yang tidak nyaman didengar gitu Pak. Oke. Jadi ya itu tadi tidak mendengar lagi. Ya memang sepertinya itu agak sulit tapi ya enggak apa-apa Pak, kita coba begitu. Iya, Bu. Kenapa? Karena memang kalau bercanda itu memang suka kelewatan. Bercanda Bu, ya, kalau diingat gitu. Enggak kok Bu, cuma bercanda. Iya nak, bercanda buat sampean seneng. Tapi buat yang mendengar kan tidak, tidak tentu senang begitu. Ya, itu mungkin Pak Ya, kriterianya. tadi saya tadi garis bawahi bahwa ini akan tercapai ketika sudah tidak ada anak-anak di kelas atau di sekolah Ibu yang memanggil nama sebutan orang tua untuk memanggil temannya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan Ibu. Selanjutnya yang bisa mungkin ada lagi yang bisa disampaikan untuk rencana yang akan dilakukan Ibu. Sementara itu dulu Pak, saya akan coba. Hmm. Ini kan di, di bulan puasa ya Pak ya. Hmm. Kemungkinan masuk setelah satu. Jadi Oke. mungkin akan saya coba ngobrol awal dulu sama rekan sejawat, bagaimana reaksi beliau-beliau. Kemudian kan saya coba setelah liburan hari raya ya, itu baru kepala sekolah biar bisa lakukan bersama-sama satu sekolah. Oke. Pengennya sih cepet Pak, tapi ini kan ada liburan jadi ya Ya, agak ya. terkendala liburan hari raya. Oke, Eh, untuk ini selanjutnya Ibu. Jadi tadi kita sudah diskusi banyak, terus Ibu Wistani juga mengutarakan alternatifnya. Eh, apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif yang sudah Ibu lakukan setelah setelah percakapan ini maksud saya. Yang akan saya lakukan tentunya segera eksekusi. Eh, Mungkin kalau tidak sekarang hari Kamis ya. Kalau tidak besok ya Sabtu. Kalau Oke. tidak, saya akan coba ngobrol dengan teman sejawat saya. Saya Hmm. akan melihat reaksi teman-teman. Kalau saya pikirkan sekarang Pak, kayaknya sih beliau-beliau juga akan setuju dengan apa yang ada di hati saya. Nah, kemudian nanti kalau teman-teman seperti itu sudah oke, setelah liburan saya akan coba ngobrol dengan Nanti ini akan dilaksanakan tadi Ibu ya, eh, apa namanya betul. secepatnya atau besok ngobrol langsung dengan teman yang istilahnya apa wali kelas dan kepala sekolah. Bagaimana Ibu memastikan rencana Ibu ini nanti bisa berjalan Ibu? Mungkin gini Pak ya, Hmm. di kita kita cek kelas kita di masing-masing. Kita coba apakah istilahnya kan pemantauan dari tadi kan saya ngobrol dengan kelas, pemantauan dari kelas masing-masing, apakah yang kita istilahnya
motivasi anak tadi atau tidak. Nah, eh, bisa dicek kesehariannya besok setelah kita sering memotivasi anak. Saya rasa kalau sering kita lakukan sedikit banyak pasti akan terekam kepada anak. Oh iya ya, kata ibu kemarin itu kalau kita eh, manggil nama teman dengan nama orang tuanya pasti teman sakit hati, pasti teman tidak nyaman. Itu sedikit banyak pasti akan terekam, Pak. Ya, sebagai guru kita tidak boleh lelah. Ya, sampai kapanpun tidak boleh lelah kalau kita mau memberikan mengajarkan kepada anak-anak. Itu menurut saya. Oke, berarti intinya tidak pernah lelah untuk selalu memantau, memonitor kegiatan ini sehingga Betul. rencana dari awal akan terlaksana dengan baik sesuai yang diimpikan oleh Ibu Wistani. Lah, Oke. Ibu tadi kan dari rencana tadi saya hanya ingin mengingatkan kembali eh, peran-peran siapa yang perlu dimintai dukungan atas terlaksana rencana Ibu ini memberi pembinaan kepada anak-anak. Eh, tadi saya sudah saya sampaikan yang pertama adalah yang paling pokok adalah kelas, ya, karena yang sering ketemu dan anaknya itu adalah guru kelas, kelasnya masih. Nah, selain guru kelas harus yang lain juga harus penting guru mapel, ya. Mapel meskipun tidak setiap hari, guru mapel juga harus ikut. Kemudian guru kepala sekolah sebagai penguat karena kepala sekolah saya perempuan jadi kepala, dan yang tidak kalah penting adalah orang tua, Pak, ya. Orang tua di rumah. Waktu anak-anak itu sebenarnya kan lebih banyak di rumah daripada Hmm. sekolah. Jadi kita juga harus menitipkan istilahnya. Kalau di sekolahnya sudah diajari untuk disiplin, untuk cara yang sopan, maka di rumah orang tua juga harus bisa bekerja sama untuk mewujudkan apa yang telah diprogramkan. Itu Oke. Pak. Jadi ada Oke. kelas, guru mapel, kepala sekolah, Oke, berarti kan itu Pak. apa lingkungan sekolah juga mempengaruhi atau Lingkungan sekolah. elemen-elemen yang ada di sekolah, kepala sekolah, orang tua, guru dan eh, apa namanya guru mapel. Oke. Kemudian Ibu eh, apa namanya dari percakapan kita tadi yang bisa disimpulkan dari percakapan kita apa Ibu? Kalau saya kesimpulan percakapan kita hari ini itu sepertinya begini Pak, untuk melakukan sesuatu yang baik saya inginkan tadi adalah kedisiplinan anak, kemudian rasa empati dan memanggil nama tidak nama orang tua, panggilan tidak nyaman, tidak bisa kita lakukan sendiri. Sepertinya seperti itu Pak. Jadi harus ada peran serta, eh, peran serta orang-orang yang berada di sekitar kita. Yaitu tadi kalau di sekolah itu ya peran serta semua yang ada di sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, Pak Kepala sekolah, dan yang berada di lingkungan sekitar anak tersebut, terutama di lingkungan rumah, yaitu orang tua. Itu Pak menurut saya. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa Ibu tadi menyimpulkan bahwa memang kegiatan yang ingin Ibu sampaikan, pembinaan-pembinaan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari teman-teman sejawat, kepala sekolah, dan orang tua. Seperti itu, Ibu. Gimana perasaan Ibu setelah sesi percakapan dengan yang kita tadi? Perasaannya gimana? Rasanya plong Pak. Sepertinya, oh Alhamdulillah. iya senang. Sepertinya Ah, akan ada sesuatu yang lebih baik begitu setelah ini yang dapat saya lakukan kepada anak-anak saya. Pak. Oke. Terima kasih Pak. Jadi ada Oke. pencerahan gitu Pak Israel. Oke, oke, oke. Cukup Bu, ya. Waktunya sudah. Oh iya Pak, terima Ya, kasih banyak. Oke, oke, oke Pak. Ya. oke, tutup. Assalamualaikum.